Gempar. Wonosobo diterjang hujan deras tanpa henti. Banjir masuk ke rumah warga dan jalur menuju Dieng ikut tertutup genangan. Warga panik, aktivitas terganggu, dan suasana mendadak mencekam saat air terus naik di sejumlah titik. Benarkah dampaknya sampai membuat akses penting lumpuh? Jangan kemana-mana, karena semua faktanya akan kami bahas lengkap di video ini. Wonosobo mendadak berubah dari suasana yang semula biasa menjadi penuh kepanikan. Sejak pagi hari, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi terus mengguyur wilayah ini tanpa banyak jeda. Semakin siang, cuaca tak kunjung membaik. Langit tetap gelap, hujan terus turun, dan kekhawatiran warga perlahan berubah menjadi kenyataan ketika air mulai menggenang di sejumlah titik. Yang awalnya hanya terlihat seperti genangan kecil di halaman dan pinggir jalan, lama-kelamaan berubah menjadi banjir yang masuk ke rumah-rumah warga. Dalam situasi seperti ini, rasa panik tentu tak bisa dihindari. Warga yang semula berharap hujan segera reda, justru harus berhadapan dengan air yang terus naik dan mengganggu aktivitas mereka. Suasana pun mendadak mencekam. Bukan hanya karena hujan turun begitu lama, tetapi karena dampaknya terasa nyata dalam waktu yang tidak sebentar. Jalanan terganggu, rumah mulai kemasukan air, dan jalur menuju Dieng yang penting bagi mobilitas warga juga ikut tertutup genangan. Ketika satu persatu titik mulai terdampak, masyarakat pun sadar bahwa ini bukan sekadar hujan deras biasa. Ini adalah kondisi yang benar-benar mengubah ritme kehidupan warga Wonosobo sepanjang hari itu. Dan dari sinilah kronologi banjir yang membuat Wonosobo gempar mulai menjadi perhatian banyak orang. Salah satu hal yang membuat kejadian ini terasa berat adalah durasi hujan yang begitu panjang. Berdasarkan laporan yang ada, hujan mengguyur Wonosobo dalam rentang waktu pukul 7 hingga 16.30 WIB. Artinya, sejak pagi hingga sore, warga harus menghadapi cuaca buruk hampir tanpa henti. Dalam situasi seperti itu, air jelas tidak punya cukup waktu untuk surut atau mengalir dengan baik. Sebaliknya, volume air terus bertambah dari jam ke jam. Inilah yang kemudian membuat sejumlah titik di Wonosobo mulai tergenang. Ketika hujan hanya sebentar, warga mungkin masih bisa menganggapnya sebagai gangguan biasa. Namun ketika hujan turun selama berjam-jam, semua rasa tenang perlahan hilang. Orang-orang mulai cemas melihat aliran air di sekitar rumah, memperhatikan apakah selokan masih mampu menampung, dan mulai bertanya-tanya apakah air akan masuk ke dalam rumah. Momen seperti inilah yang paling melelahkan secara mental. Warga tidak hanya menghadapi hujan, tetapi juga ketidakpastian yang memanjang sepanjang hari. Apalagi jika mereka tinggal di area yang memang rentan terhadap genangan. Setiap menit terasa penting. Setiap perubahan kecil pada ketinggian air bisa langsung membuat jantung berdegup lebih cepat. Hujan yang berkepanjangan inilah yang menjadi titik awal semua kekacauan. Karena tanpa henti yang cukup, air terus mencari ruang dan akhirnya meluber ke kawasan-kawasan yang dihuni warga. Saat banjir mulai masuk ke rumah warga, suasana otomatis berubah menjadi jauh lebih tegang. Bagi siapapun, rumah adalah tempat paling aman untuk berlindung. Tetapi ketika air mulai menembus pintu, merambat dari halaman dan masuk ke lantai rumah, rasa aman itu seketika goyah. Inilah yang dialami sebagian warga Wonosobo pada hari itu. Air yang semula hanya terlihat menggenang di luar rumah, perlahan mulai masuk ke dalam dan mengganggu seluruh aktivitas keluarga. Dalam kondisi seperti ini, warga tentu tidak punya banyak waktu untuk berpikir panjang. Hal pertama yang dilakukan biasanya adalah menyelamatkan barang-barang penting. Perabot, dokumen, alat elektronik, pakaian, hingga perlengkapan rumah tangga yang dirasa masih bisa diamankan, segera dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Kepanikan muncul bukan hanya karena air masuk, tetapi karena semua harus dilakukan cepat. Warga tidak tahu apakah hujan akan makin deras, apakah ketinggian air akan bertambah, atau kapan genangan akan mulai surut. Situasi seperti ini sangat menguras pikiran. Rumah yang biasanya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi lokasi yang harus diselamatkan sebisanya. Dari titik inilah, peristiwa banjir di Wonosobo tidak lagi sekadar soal cuaca, tetapi menjadi persoalan nyata yang menyentuh langsung kehidupan warga. Ketika air sudah masuk ke rumah, dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada sekadar gangguan di jalan. Selain permukiman warga, salah satu hal yang paling menyita perhatian adalah tergenangnya jalur menuju Dieng. Ini bukan jalan biasa, melainkan akses penting yang selama ini menjadi jalur mobilitas masyarakat. Ketika jalur seperti ini tertutup genangan, dampaknya langsung terasa luas.
Pengguna jalan tidak bisa lagi melintas dengan tenang. Mereka harus memperlambat kendaraan, mengukur risiko, dan dalam beberapa keadaan mungkin terpaksa menunggu atau mencari jalur lain. Kondisi jalan yang tertutup air selalu memunculkan kekhawatiran. Pengendara tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam genangan yang ada di depan mereka. Bagi kendaraan roda 2, risikonya lebih besar karena permukaan licin dan potensi tergelincir meningkat. Untuk roda 4 pun tetap berbahaya, sebab genangan yang terlalu tinggi dapat mengganggu mesin dan menghambat perjalanan. Ketika akses menuju Dieng ikut terdampak, masyarakat pun sadar bahwa banjir hari itu tidak hanya mempengaruhi lingkungan rumah tangga, tetapi juga pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Disitulah suasana makin terasa genting, sebab dalam sebuah wilayah, jalan adalah urat nadi aktivitas. Jika jalan utama terganggu, maka ritme kehidupan ikut tersendat. Itulah sebabnya genangan di jalur Dieng menjadi bagian penting dalam kronologi banjir ini, karena menunjukkan bahwa dampaknya tidak kecil dan menjangkau lebih dari sekadar kawasan permukiman. Di tengah semua kepanikan dan gangguan yang terjadi, ada satu kabar yang setidaknya memberi sedikit kelegaan. Peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Wonosobo, Sabarno. Tentu saja informasi tersebut sangat penting, karena dalam setiap bencana, keselamatan manusia selalu menjadi hal utama. Namun, tidak adanya korban jiwa bukan berarti situasinya ringan. Justru disinilah letak pentingnya memahami dampak banjir secara lebih luas. Kerusakan dan gangguan aktivitas masyarakat tetap terasa signifikan di beberapa titik. Artinya, meskipun warga selamat, mereka tetap harus berhadapan dengan rumah yang kemasukan air, perjalanan yang terganggu, rasa cemas yang berlangsung berjam-jam, dan berbagai pekerjaan tambahan setelah banjir mereda. Kadang, yang terasa paling berat dari bencana seperti ini bukan hanya kerusakan fisiknya, tetapi tekanan mentalnya. Warga harus menghadapi ketidakpastian sejak pagi hingga sore, menunggu apakah air akan naik lagi atau mulai surut, sambil tetap berusaha menjaga kondisi keluarga dan rumah mereka. Jadi, walaupun tidak ada korban jiwa, dampak sosial dan keseharian tetap besar. Inilah yang membuat kejadian di Wonosobo tetap layak disebut menggemparkan. Karena dalam beberapa jam saja, hujan deras mampu mengubah rumah, jalan, dan rutinitas warga menjadi penuh kewaspadaan dan ketegangan. Banjir tidak selalu harus besar untuk membuat hidup warga berubah total. Di Wonosobo, gangguan aktivitas masyarakat disebut cukup signifikan di beberapa titik. Ini menunjukkan bahwa dampaknya langsung terasa dalam keseharian. Ketika rumah mulai kemasukan air dan jalan-jalan tergenang, warga tidak bisa lagi menjalani hari seperti biasa. Aktivitas rumah tangga terganggu, perjalanan menjadi lebih sulit, dan banyak hal yang tadinya dianggap sederhana mendadak tidak bisa dilakukan dengan normal. Bayangkan warga yang sejak pagi bersiap untuk bekerja, berjualan, atau sekedar bepergian, tetapi harus menghadapi genangan air yang terus bertambah. Ada yang mungkin memilih tetap di rumah demi menjaga kondisi keluarga. Ada pula yang sudah terlanjur berada di jalan, lalu harus berjuang mencari rute aman. Semua itu menunjukkan bahwa banjir semacam ini memang sangat mengganggu, meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Rutinitas yang biasa berjalan lancar mendadak berhenti atau setidaknya melambat drastis. Bagi sebagian warga, justru gangguan seperti inilah yang terasa paling melelahkan, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi serba tidak menentu selama berjam-jam. Ketika satu wilayah diterjang hujan deras seharian penuh, dampaknya tidak hanya terlihat dari genangan air, tetapi juga dari bagaimana kehidupan masyarakat mendadak dipaksa berubah. Dan disitulah banjir Wonosobo menunjukkan betapa besar pengaruh cuaca terhadap ritme kehidupan warga.